Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang jaringan utilitas tapak pada mata kuliah Perencanaan Tapak, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa jaringan utilitas yang perlu disediakan di dalam tapak secara general, gitu ya, secara umum, sebagai dasar penentuan titik-titik ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan-bangunan di dalam tapak. Yang pertama adalah jaringan air bersih. Nah, ini adalah jaringan yang prinsipal gitu ya di dalam tapak. Sumber air bersih berasal dari PDAM. Dan ini yang pertama gitu ya. Jadi biasanya peta jaringan utilitas atau contohnya ini jaringan air bersih itu ditunjukkan dengan warna-warni seperti ini. Warna merah menunjukkan jaringan utama dan sebagainya. Jadi secara umum bagan jaringan air bersih atau distribusi jaringan air bersih itu secara umum seperti ini. Dari PDAM, penyaluran dari PDAM, kemudian di dalam tapak disalurkan melalui pipa dari PDAM. Jadi ada pipa sendirian dari PDAM. Kemudian ada dua pilihan alternatif sebuah tapak itu mengelola air dari PDAM. Yang pertama adalah tandon, langsung dialirkan ke tandon air di atas bangunan, di samping ataupun di dalam tanah ya, di bawah bangunan. Yang kedua adalah penyaringan air bersih. Nah, ini ada sebenarnya tergantung dari ada area atau daerahnya. Ada yang langsung menyalurkan ke tandon dan dimanfaatkan langsung, ada yang disaring terlebih dahulu atau diendapkan mungkin yang zat-zat yang tidak mungkin yang zat-zat yang atau kotoran-kotoran yang ikut terbawa bersama pipa PDAM itu. Nah, nanti dari tandon dan juga penyaringan air bersih itu akan dialirkan ke penampungan air tiap gedung. Nah, jadi biasanya di satu tapak itu memiliki penyimpanan air pusat gitu ya. Kemudian di tiap gedung mungkin memiliki satu penampungan. Nah, alternatif lain sebenarnya ada pipa atau sumber air dari waduk. Waduk ini bisa jadi dari hujan, menampung hujan, ataupun waduk yang secara alami itu terbentuk di tapak itu sendiri. Nah, itu nanti dialirkan melalui saluran air bersih yang kemudian berakhir juga di penyaringan air bersih. Seperti itu. Nah, ini tadi contoh yang untuk sumber air yang kedua, yaitu waduk atau pengolahan air hujan. Ini menjadi salah satu konsep sebenarnya ya, konsep desain yang cukup baru, ya mungkin tidak sangat baru ya, tapi relatif baru dan relatif belum banyak digunakan. Padahal di Indonesia sendiri curah hujan itu sangat tinggi dan sebenarnya itu masih sangat bisa dimanfaatkan ya, pengolahan air hujan kembali untuk digunakan daur ulang air untuk penggunaan untuk toilet, mencuci kendaraan, pengairan tanaman atau yang lain-lain, tapi bukan untuk dikonsumsi. Jadi untuk membuat suatu sistem pengolahan air hujan itu ruang yang dibutuhkan adalah danau atau waduk yang perlu diplotkan di dalam tapak. Lengkapnya adalah ini seperti pompa, kemudian penyalur ke ini ya, contohnya ini pengairan tanaman. Nah, kemudian penampung airnya itu, jadi dari talang bangunan, teman-teman kan tidak merencanakan perbangunan ya, tapi secara umum ada penampungan lah seperti itu. Jadi prinsipnya adalah ini ada di konsep water sensitive urban design. Jadi mengolah air hujan itu seperti apa? Yaitu menggunakan teknologi untuk mengumpulkan air hujan seperti pemanfaatan kembali atau penyimpanan dan meningkatkan infiltrasi dan evaporasi. Jadi mengumpulkan air hujan ataupun air aliran permukaan yang masih bisa diolah kembali untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan dikonsumsi seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu cara yang juga menjadi alternatif untuk daerah yang
air PDAM atau air tanahnya tidak dimanfaatkan dan air PDAM-nya terbatas seperti Balikpapan. Ini ada beberapa sebenarnya juga ada beberapa penelitian tentang itu di area-area yang memiliki karakteristik seperti Balikpapan yang airnya akan lebih baik jika itu disimpan dan diolah seperti itu. Kemudian ini ada beberapa penyimpanan yang bisa juga direncanakan di dalam tapak. Yaitu tadi kan ada dari pipa PDAM kan ada tandon ataupun penampungan air. Nah, yang pertama adalah jenis tandon yang ada di roof, di atap ya, roof tank, kemudian bisa jadi water tower atau hose tank. Jadi penempatan tandon seperti ini, khususnya mungkin water tower ya, yang mungkin perencanaan di dalam tapak itu perlu dipertimbangkan, yaitu ditekankan untuk memenuhi kebutuhan puncak air bersih. Jadi bisa jadi kapasitasnya atau luasnya ini, luas bangunan water towernya ini itu sudah mempertimbangkan area terpadat di dalam tapak. Misalnya ada kumpulan bangunan hunian yang mungkin kebutuhan airnya itu sehari-hari tinggi, ya itu bisa dihitung atau diperkirakan kapasitasnya. Kemudian kapasitas diperhitungkan untuk mencukupi untuk jangka waktu kebutuhan puncak tersebut. Itu tadi yang saya sebutkan. Jadi mungkin contohnya gini, untuk bangunan hotel, resort dan sebagainya bisa diperkirakan gitu ya jumlah pengunjung di area-area atau bukan area, waktu-waktu yang sangat ramai itu berapa. Itu kan bisa terlihat dari jumlah unit yang teman-teman rencanakan. Nah, dari situ itu bisa diperkirakan kapasitasnya berapa, kapasitas water tower. Meskipun teman-teman tidak menghitung ya secara dengan rumus gitu, tapi mungkin bisa direncanakan luasnya saja. Kemudian volume tergantung dari kapasitas atau debit pompa pengisi. Nah, ini juga sebenarnya ini berkaitan dengan kemampuan PDAM atau air yang masuk gitu ya, air yang masuk ke dalam tapak. Jadi kalau perencanaan ini kebutuhan ruangnya adalah water tower dan area kosong di sekitarnya. Ini untuk antisipasi gitu ya, antisipasi untuk penyaluran dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dibuat area di sekitarnya. Kebetulan ini contohnya di Kota Magelang ya, water towernya itu ternyata bisa menjadi area wisata juga, bisa buat foto-foto dan sebagainya. Kemudian selain penampung air di atas permukaan, pilihan yang lain adalah penampung air di bawah tanah, yaitu groundwater tank. Ini digunakan oleh beberapa bangunan, tipe bangunan untuk menghemat area di atas permukaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk fungsi yang lain. Meskipun ini ya kebutuhan ruangnya kita tidak mesperkan gitu ya kebutuhan ruang kan, karena kebutuhan ruang yang seperti ini kan tidak terlihat, tapi paling tidak ada manhole ataupun bak kontrol untuk mengontrol distribusinya seperti itu. Jadi yang perlu dipertimbangkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan harian pada suatu gedung. Kemudian kebutuhan harian bukan berarti 24 jam, tetapi jumlah jam efektif terpakai berdasarkan karakteristik pemanfaatan aktivitas suatu fungsi gedung. Misalnya, fungsi gedung yang dilayani misalnya komersil. Kan komersil itu tidak 24 jam ya secara berjalannya fungsinya, tetapi mungkin hanya 10-12 jam. Jadi itu yang dihitung. Kemudian bila digunakan untuk keperluan fire protection atau penanggulangan kebakaran, perlu ditambah kapasitas minimal 25% dari volumenya ini. Jadi water tank-nya itu juga harus mempertimbangkan atau harus bisa digunakan nantinya untuk keadaan darurat. Kemudian yang selanjutnya, setelah jaringan air bersih ada sistem penanggulangan bahaya. Nah, ini adalah sebenarnya ini secara umum saja gitu ya. Sebuah tapak atau sebuah lahan itu perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Nah, ini adalah kelas bangunan
mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 10, itu mungkin teman-teman bisa lihat di sini tipe fungsi yang diwadahi di tapaknya itu termasuk yang mana. Apakah hunian, apakah perdagangan, toko, atau kantor, atau industri. Sepertinya tidak ada ya yang industri ya. Kemudian pertemuan peribadatan. Oke, jadi mungkin rata-rata ada di sini ya. Ada di sini. Nah, itu jika teman-teman cari di ini ya, keputusan Menteri PU tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran dan pada bangunan gedung dan lingkungan, itu ada kriterianya bagaimana kelas 1 ini perlu sarana dan prasarana apa saja. Nah, itu mungkin bisa didata selain yang sarana ya, mungkin yang prasarana. Karena prasarana itu membutuhkan luasan fasilitasnya berapa, luas ruangnya berapa. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang aktif untuk tapak gitu ya, yang mungkin bisa direncanakan, diplotkan area-areanya. Yang pertama adalah hidran halaman. Jadi kalau APAR, alat pemadam api ringan, itu kan tidak perlu direncanakan ya, karena itu sudah masuk di dalam bangunan. Karena itu sangat kecil, kita tidak mungkin bisa melihat itu di dalam site plan atau block plan mata kuliah ini. Tapi kalau hidran halaman mungkin titiknya bisa ditentukan. Jadi syaratnya adalah ditempatkan di luar bangunan di lokasi yang aman dari api, dan penyaluran pasokan air ke bangunan dilakukan melalui katup Siamis. Nah, ini adalah katupnya. Jadi perlu direncanakan area mana yang kira-kira aman gitu ya. Mungkin ini yang area-area yang dikelilingi oleh ruang terbuka. Jadi secara prinsip ini adalah bangunan. Kemudian maksimum 60 meter dari bangunan itu ada daerah perkerasan, mungkin bisa parkiran atau halaman, dan baru di situ setelah daerah perkerasan ada maksimum 20 meter dari situ adalah hidran halaman. Nah, dari sini mungkin bisa diperkirakan gitu ya, kira-kira posisi hidran halaman untuk bangunan atau gedung-gedung yang mewadahi fungsi yang cukup banyak penggunanya atau fungsi publik lah ya, intinya itu bisa ditempatkan di mana. Nah, yang kedua adalah assembly point atau titik berkumpul. Ini juga cukup penting untuk evakuasi. Jadi menurut ya peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, titik berkumpul merupakan area atau tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi. Jadi jangan hanya penggunanya saja. Kalau teman-teman mewadahi fungsi-fungsi publik yang sehari-harinya dikunjungi gitu ya, dikunjungi oleh orang yang tidak menetap gitu ya, tidak menghuni di situ, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana perencanaan dan penyediaannya? Yang pertama, kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam rute evakuasi. Jadi, kalau ada rute evakuasi yang direncanakan atau area-area jalur pedestrian atau jalan setapak yang direncanakan, dia harus diakses dari situ. Jangan berada di tempat yang jauh yang tidak ada aksesnya. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan kemudahan akses pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung. Jadi itu tadi, selain dia menjadi titik akhir jalur evakuasi, tidak boleh ada halang rintang gitu ya, halang rintang yang perlu dilalui saat menuju ke assembly point-nya. Kemudian jarak aman dari bahaya termasuk runtuhan bangunan gedung. Nah, ini mungkin untuk tapak yang luas gitu ya, itu mudah itu menentukan area assembly point di mana yang aman. Paling tidak ada berjarak dengan gedungnya. Tapi mungkin ada beberapa area yang lahan yang mungkin tidak terlalu luas, akhirnya assembly point itu sangat dekat, benar-benar di depan gedung. Nah, itu mungkin akan memberikan resiko yang lebih besar untuk terdampak keruntuhan bangunan gedungnya. Yang keempat adalah kemungkinan untuk mampu difungsikan secara komunal oleh para pengguna dan pengunjung. Nah, ini ya seperti ini.
eh, kalau areanya itu cukup kecil seperti parkir mobil dengan kapasitas 10 mobil, tapi pengguna bangunannya itu lebih dari itu gitu ya, lebih maksudnya 10 mobil itu kan bisa dihitung ya dimensinya berapa. Nah, kalau ternyata pengunjungnya dan penghuninya itu lebih dari itu kan sudah tidak secara dimensi itu sudah tidak aman gitu seperti itu. Kemudian ini kapasitas titik berkumpul. Ini perlu dipertimbangkan. Kan teman-teman sudah mengidentifikasi jumlah pengguna gitu. Penggunanya siapa saja, kira-kira tidak perlu sih menghitung jumlahnya karena kita tidak bisa memastikan dengan sangat yakin, tapi paling tidak bisa diperkirakan. Jadi kemudian persyaratan teknis dari assembly point ini adalah jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter untuk melindungi pengguna dan pengunjung dari keruntuhan atau bahaya lainnya. Jadi paling tidak ini kan ada contoh ya, ini kan gedungnya gitu ya. Jadi paling tidak dia ada di sini gitu assembly point-nya, bukan di tepat di depannya bangunannya, karena itu jaraknya mungkin hanya 5 meter seperti itu, yang memberikan resiko yang lebih besar saat bangunan itu ternyata roboh, runtuh dan sebagainya. Lalu titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka, ini dipersilahkan gitu ya. Bentuknya apa, yang penting mungkin ruang terbuka. Lalu lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran. Nah ini juga meskipun dia jalan, tapi perlu diperhatikan jalan itu apakah jalan utama dari tapak itu. Yang biasanya jalan utama itu yang sangat lebar gitu kan, yang paling lebar di antara jalan-jalan yang lain, yang otomatis itu digunakan sebagai sirkulasi pemadam kebakaran. Nah, itu jangan digunakan sebagai tempat berkumpul karena ya akan mengganggu. Lalu memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis. Jadi itu tadi kalau misalnya assembly point-nya tuh jauh gitu ya, yang aman ini yang paling jauh dari titik ini, tapi ternyata susah dijangkau oleh tim medis. Nah itu juga meningkatkan risiko. Dan yang terakhir, persyaratan lain mengenai titik berkumpul mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang sistem proteksi pada bangunan gedung dan lingkungan. Jadi ini kembali ke kelas bangunannya apa. Biasanya setiap kelas memiliki persyaratan. Jadi misalnya tadi kan hunian yang seperti apa itu mungkin ada persyaratan lagi. Yang mungkin berbeda dengan kalau itu adalah bangunan perdagangan berupa toko, nah itu mungkin akan memiliki persyaratan penanggulangan bahaya yang berbeda. Dan yang terakhir adalah jaringan listrik ini, yang makanya saya bilang secara general saja gitu ya. Jaringan distribusi listrik pada tapak itu biasanya mempertimbangkan beberapa hal ini. Yang pertama, pemilihan tipe distribusi listrik menggunakan tiang di atas tanah atau distribusi di bawah tanah. Jadi ada penerapan yang berbeda. Mungkin itu tergantung dari konsep di dalam tapaknya. Jadi contohnya kalau teman-teman sempat mungkin pernah jalan-jalan ke real estate gitu ya, nggak ada kabel listrik yang malang melintang dan sebagainya, karena semuanya ditanam. Jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan sebagainya itu fiber optik itu ditanam semua, misalnya seperti itu. Jadi tergantung gitu ya, tergantung mau ditanam atau di atas tanah. Kalau ditanam ya mungkin perencanaannya tidak memerlukan tiang ya akhirnya. Tapi dalam pelaksanaannya harus melakukan penggalian. Kemudian penempatan gardu milik tapak dengan memperhatikan jaringan eksternal. Nah ini mungkin di awal kenapa juga diperlukan teman-teman mengidentifikasi kondisi eksternal. Kan kalau tidak salah di Pratugas Besar sudah diidentifikasi jaringan listrik gitu ya di kawasan itu berasal dari PLN. Nah sebenarnya teman-teman perlu mengidentifikasi sumbernya, penyalurannya itu dari yang sebelah mananya tapak sih, sehingga teman-teman bisa merencanakan gardu atau panel induknya tapak itu di mana, di titik mana, sehingga itulah pentingnya. Mungkin nanti dicek lagi ya untuk identifikasi distribusi listrik di luar tapak.
Kemudian penempatan tiang listrik yang tidak mengganggu sirkulasi atau ruang terbuka. Nah, ini juga logikanya memang tidak mengganggu jalan ya, tapi coba diperiksa lagi kalau tiang listrik itu ada di ruang terbuka atau taman. Bisa jadi itu kan ada di tengah dan sebagainya yang akan mengganggu aktivitasnya sendiri di dalam taman itu. Kemudian yang terakhir, penyediaan sumber listrik cadangan untuk tapak yang mewadahi banyak fungsi untuk kondisi darurat. Jadi untuk tapak yang cukup banyak fasilitas atau fungsinya, nah saya rasa semuanya sih perlu menyediakan penyediaan sumber listrik cadangan. Biasanya berbentuk genset ya. Jadi secara umum ini adalah bagannya. Jadi dari trafo PLN itu ke panel induk. Nah, jadi panel induk ini adalah panel utama di tapak atau saya tadi bilang garduk gitu ya. Jadi dari panel induk itu nanti baru dibagi ke subpanel lighting atau tenaga. Jadi apa namanya, kebutuhan ruang utamanya mungkin di tapak adalah panel induk itu. Kalau subpanel mungkin ada di bangunan gitu ya. Kemudian ada genset. Ini tadi yang saya bilang bahwa penyediaan sumber listrik cadangan. Jadi mungkin ini perlu dipertimbangkan atau perlu direncanakan untuk area-area bangunan publik khususnya ya. Mungkin kalau perumahan mungkin jarang ya kalau genset. Nah, genset ini membutuhkan biasanya rumah genset ya. Rumah genset sudah termasuk dengan ATS-nya atau automatic transfer itu, yang kemudian mengarah atau tersambung ke panel induk. Jadi mungkin ini tidak usah terlalu jauh tempatnya. Nah, mungkin secara umum jaringan utilitas tapak adalah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.